lulusan teknik sipil itu garda utama. Garda Jadi yang paling berperan di pembangunan infrastruktur sendiri tentu. Jadi memang lulusan-lulusan teknik sipil yang nantinya mungkin menjadi insinyur-insinyur adalah orang-orang yang mengisi dan berperan paling tinggi di konstruksi Indonesia. Apa sih Mbak yang membuat Mbak itu tertarik akhirnya untuk masuk ke teknik sipil UMY? Teknik sipil alumni Heeh. yang sangat-sangat mensupport alumni-alumninya dan sangat-sangat membantu. Jadi apabila kita ada informasi tentang lowongan pekerjaan, terus lowongan untuk magang dan lain-lain, kita sharing. Jadi Oke. itu adalah nilai plus yang mungkin saya bisa bilang tidak didapatkan di kampus-kampus, semua kampus Iya, lain gitu ya. Itu adalah privilege. Bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana membangun masa depan melalui berbagai peran dan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang sangat fundamental itu adalah attitude. Berarti memang ada kombinasi antara akademik, soft skill, dan juga Soft skill. relasi hubungan dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat muda mendunia, ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast UMY Talks Season 5, Inspirasi Muda Mendunia. Hai sob, apa kabar? Semoga sobat dalam keadaan yang sehat ya. By the way sob, kalau kalian mendengar kata teknik sipil, apa sih yang ada di benak kalian? Apakah gedung tinggi, pembangunan jalan, tol, atau proyek konstruksi lainnya? Padahal kenyataannya, dunia teknik sipil jauh lebih besar dari itu. Di balik berbagai pembangunan yang kita lihat setiap hari, ada banyak profesi, tantangan, dan juga peluang karir yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Tidak sedikit juga mungkin buat calon sobat muda mendunia yang tertarik dengan teknik sipil masih bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih yang dipelajari teknik sipil, lulusannya bisa bekerja di bidang apa, dan seperti apa peluang karir ke depannya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas semuanya secara tuntas, mulai dari mengenal dunia teknik sipil, peluang karir di industri, hingga perjalanan seorang alumni teknik sipil UMY angkatan 2011, yakni Insinyur Dwi Agrina ST MSc IPM yang kini berkiprah sebagai Senior Geotechnical Engineer di PT Multibangun. Halo Mbak Dwi. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, apa Sehat. kabar? Sehat, Alhamdulillah. Excited sekali bisa Iya, diundang. alhamdulillah. Bersama dulu Mbak, sobat muda mendunia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda mendunia. Oke, gimana Mbak ini perjalanan berapa lama ke Jogja? Perjalanan tadi hampir 6 jam lebih 6 jam dari lebih. Jakarta ke Jogja. Kita langsung ke studionya Iya, UMY Talks. iya, oke, Ini sobat muda spesial mendunia. banget. Alhamdulillah merasa dispesialkan loh kita ini. Alhamdulillah. Oke, Mbak, ini kita mulai dulu ya dengan satu pertanyaan soal tadi teknik sipil. Kan banyak orang ini yang memang bilang kalau teknik sipil itu kerjanya cuma jadi kontraktor dan juga di bangunan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dwi sendiri melihat teknik sipil itu sebenarnya seperti apa, Mbak? Oke, sebenarnya teknik sipil itu luas ya, Farah ya. Jadi tidak hanya di kontraktor saja. Kalau misalnya kita ngomongin dulu tahapan-tahapan dari sebuah proyek atau konstruksi, itu banyak banget dari tahap studi kelayakan, tahap dia ketika ingin perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap dia harus pengawasan, sampai dengan kalau misalnya nanti itu juga ada namanya tahap maintenance atau monitoring. Jadi panjang tahapannya, jadi sehingga peluang kerjanya tidak hanya di kontraktor saja, Oke. bisa konsultan, bahkan bisa ke akademisi. Terus sekarang juga lebih luas ya, jadi bisa ke bidang digital marketing, jadi sangat luas untuk di teknik sipil sendiri. Oke, berarti memang kalau tadi Mbak jelaskan sebenarnya teknik sipil itu nggak cuma bicara soal pembangunan gedung atau konstruksi saja ya Mbak. Tidak, banyak sekali. Iya, bahkan lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat Indonesia saat ini itu kan banyak pembangunan infrastruktur ya Mbak seperti itu. Mulai dari jalan, jembatan, hingga mungkin kawasan industri yang terus berkembang. Betul. Nah, di tengah kondisi tersebut saya tuh jadi penasaran Mbak, kira-kira kalau melihat perkembangan infrastruktur di Indonesia khususnya, seberapa besar sih Mbak peran dari lulusan teknik sipil dari berbagai proyek infrastruktur yang ada?
Oh, kalau saya bisa katakan lulusan teknik sipil itu garda utama. Garda Jadi yang paling berperan di pembangunan infrastruktur sendiri tentu. Jadi memang lulusan-lulusan teknik sipil yang nantinya mungkin menjadi insinyur-insinyur adalah orang-orang yang mengisi dan berperan paling tinggi di konstruksi Indonesia. Oke, nah sebenarnya kalau teknik sipil itu perannya dalam pembangunan infrastruktur itu apa aja, Mbak? Banyak. Jadi kalau misalnya dia di konsultan, dia merancang, mendesain seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia juga di bidang-bidang kalau dia di kontraktor, dia tentu pelaksana. Kalau dia di bidang pengawas, dia mengawasi proyek seperti itu. Lalu kalau misalnya dia memilih ke akademisi, dia juga bisa berperan sebagai dosen. Kebetulan saya juga di UMY sendiri, di program profesi insinyur juga sebagai Oh, dosen industri. Jadi memang wow. sebenarnya peluang untuk lulusan teknik sipil tuh luas sekali. Jadi tidak hanya praktisi, akademisi juga bisa seperti itu. Oke, jadi mungkin dari kalau akademisi tadi bisa penelitian ya, Mbak, Betul, penelitian, betul. terus untuk mungkin beton seperti itu ya, Mbak, heeh. Beton, bisa juga geosintetik. Kebetulan Oke. saya dari PT Multibangun sendiri itu spesialisasi geosintetik. Oke, apa sih, Mbak, geosintetik itu? Nah, geosintetik itu kalau kita lihat kan dia dari dua suku kata ya. Geo itu dari tanah ya, terus sintetik itu bahan-bahan sintetik seperti polipropilin, polietilin dan lain-lain. Di mana material-material ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tanah, permasalahan-permasalahan teknik seperti itu. Jadi tidak hanya beton nih ngomongin teknik sipil, tapi bisa geosintetik. Terus, oh iya, di teknik sipil itu kan banyak cabang ilmu ya. Jadi ada struktur, ada geoteknik, terus ada hidro. Jadi yang berhubungan sama air, banjir, dan lain-lain juga ada di teknik sipil. Terus ada untuk kayak perencanaan seperti jalan, terus transportasi. Jadi memang sangat luas. Oke, jadi kalau misal kita ada tahap produksi, dan setelah produksi itu berarti memang dari teknik sipil selalu ada ya, Mbak, di setiap proses itu? Ya, tahapannya itu Oke. sangat panjang. Jadi kalau orang lain kan lihatnya, oh sudah dikonstruksi gitu Mhm, ya, orang betul. taunya mengkonstruksi saja. Mhm. Padahal proses di balik itu sangat panjang dari tadi studi kelayakan gitu ya, terus perencanaan, desain dan lain-lain. Oke, baik Sobat Muda Mendunia. Jadi ternyata banyak banget pilihannya nih kalau kita masuk ke teknik sipil, bukan berarti kita cuman punya satu jalur karir aja, tapi Enggak, banyak jalur karir yang bisa kita benar. pilih. Oke, nah tapi kan untuk menuju perjalanan karir ini, Mbak, pasti Mbak Dwi pernah mengalami di masa-masa bangku kuliah seperti itu. Dan setiap orang pasti punya alasan tersendiri dong untuk akhirnya memilih kuliah teknik sipil di universitas apa, itu pasti ada alasan masing-masing, ya kan, Mbak? Iya. Ya. Nah, kalau kita sekarang dan boleh tahu gimana perjalanan pribadi dari Mbak Dwi, apa sih, Mbak, yang membuat Mbak itu tertarik akhirnya untuk masuk ke teknik sipil UMY di angkatan di tahun 2011? 2011 ya. Journey-nya cukup panjang sebenarnya. Oke. Saya coba membuat ini lebih kompak. Jadi waktu zaman SMA itu saya sangat tertarik untuk kuliah di Jogja. Kayak memang Jogja itu kota pelajar. Jadi pengen banget. Jadi saya itu berasal dari Tanjung Pinang. Tanjung Oke. Pinang itu di Kepulauan Riau, Mbak. Jadi jauh sekali. Jadi keinginannya ingin merantau. Waktu itu saya searching universitas yang ada di Yogyakarta, ketemulah UMY. Oke. Terus ketemulah UMY, di situ ada untuk seleksi berdasarkan raport di mana dia bisa di ranking. Ketika kita mendapatkan ranking, kita mendapatkan free biaya kuliah. Waktu itu saya 1 tahun free biaya kuliah. Jadi saya lihat pilihan-pilihan program studinya, tiba-tiba kayak saya teknik sipil kayaknya keren ya. dari dari namanya keren. Sebenarnya saya belum searching yang benar-benar kayak deep search kayak oh teknik sipil tuh apa sih sebenarnya, enggak, belum sampai situ. Jadi waktu saya lihat ini kayaknya keren, kayaknya pengen nyoba ini gitu ya. Ya mungkin orang-orang masih banyak yang berpikiran teknik sipil nanti jadi pegawai negeri sipil, padahal enggak ya. Banyak Bukan ya, ya, Mbak, bukan pikiran ya. kayak gitu. Disebut teknik sipil karena dia luas gitu ya. Iya. Jadi terus kita waktu itu saya konsultasi ke orang tua menyambut baik. Oke, teknik sipil boleh gitu.
pas coba qadarullah memang dapat dan alhamdulillah dapat ranking. Jadi di situ mendapatkan keringanan biaya kuliah. Jadi untuk uang masuknya itu free, terus 1 tahun juga free. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya memilih teknik Teknik sipil sipil. UMY. Iya. Oke, berarti emang Mbak Dwi udah berprestasi sejak Ya SMA Allah, akhirnya dapat ranking ya, Mbak? Masya Allah enggak sih. Masya Allah. Oke, Nggak jadi memang seberprestasi itu. keputusan memilih teknik sipil UMY itu menjadi awal dari perjalanan karir Mbak Dwi hingga saat sekarang. Betul. Oke. Banget. Mm-mm. Nah, tentu selama menjalani perkuliahan kan banyak didapatkan ya Mbak, baik di luar kelas ataupun di dalam kelas seperti itu. Dan seringkali justru pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya menjadi bekal ketika kita masuk ke dunia profesional. Ya. Nah, kalau diingat kembali Mbak, pengalaman atau pembelajaran apa sih yang Mbak Dwi dapatkan di UMY dan masih relevan dengan dunia profesional saat ini? Secara garis besar semuanya relevan. Jadi apapun yang dipelajari di bangku kuliah itu sangat-sangat berguna di ketika saya bekerja berkarir. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah waktu zaman saya kuliah dulu di 2011 sudah ada tagline Muda Mendunia. Betul. Tagline itu nggak main-main loh UMY. Bener-bener totalitas UMY itu memberikan kesempatan dan support luar biasa ke mahasiswa-mahasiswanya yang mau study abroad atau ke luar negeri. Baik dia untuk pertukaran mahasiswa ataupun dia mau lanjut ke S2 ataupun S3. Jadi memang ini menurut saya support-support dari kampus, pembelajaran-pembelajaran seperti skill-skill yang diberikan dari dosen-dosennya itu sangat relevan dengan dunia kerja. Oke, menarik banget Sob. Jadi ternyata kadang tuh kita baru menyadari ya Mbak, sebuah manfaat itu ketika kita sudah tidak ada di fase itu. Kan, bener kan, Mbak? Benar. Kita Iya. harus melalui dulu, terus habis itu kita baru sadar, oh ternyata sangat Bermanfaat ya. bernilai dan bervalue. Oke, dan memang kalau kita bicara tentang dunia kerja ya, Sob, sekarang tuh persaingan antar perguruan tinggi itu sangat ketat. Oh, iya. Banget. Kita tidak hanya lagi dituntut untuk punya skill akademis yang bagus, Tidak tetapi hanya juga, yang basic. Betul, tetapi juga harus punya skill adaptif dengan perkembangan betul. zaman, apalagi sekarang teknologi udah berkembang segala macam ya Mbak. Nah, Sepakat. nah apa sih yang menjadi menurut Mbak Dwi, apa sih yang menjadi nilai plus dari lulusan teknik sipil UMY? Nilai plus dari lulusan teknik sipil UMY tentu tadi pembelajaran yang sangat relevan ya dari dosen-dosennya juga. Kalau menurut saya dosen-dosennya juga sangat cermat sekarang. Jadi mahasiswa-mahasiswa juga diberikan mata kuliah dan praktikum-praktikum yang sangat relevan. Terus tambahan-tambahan pemodelan software yang sangat relevan untuk karir. Kebetulan nih saya kesini juga nanti akan ada workshop. Nah, workshopnya juga software. Nah, itu adalah bagian dari kerjasama antara PT Multibangun sama teknik sipil UMY. Jadi workshopnya itu juga sangat relevan dan sangat berguna nih untuk teman-teman teknik sipil. Iya. Itu dan tambahannya tahu Mbak. Jadi kita itu punya grup teknik sipil alumni yang sangat-sangat mensupport alumni-alumninya dan sangat-sangat membantu. Jadi apabila kita ada informasi tentang lowongan pekerjaan, terus lowongan untuk magang dan lain-lain, kita sharing. Jadi itu adalah nilai plus yang mungkin saya bisa bilang tidak didapatkan di kampus-kampus semua kampus lain gitu ya. Itu adalah privilege untuk ya. lulusan teknik sipil UMY. Oke, berarti memang ada kombinasi antara akademik, soft skill dan juga skill. relasi hubungan dengan manusia. Relasi itu komplit. Iya. Itu kalau misalnya teman-teman berkuliah di teknik sipil UMY, teman-teman akan dapat a whole package. Oke. Nah, tapi kan pasti ya Mbak, kalau kita baru lulus jadi fresh graduate, itu pasti kita memiliki tantangan tersendiri karena dunia perkuliahan sama dunia profesional tuh sangat berbeda dinamikanya. Betul. Nah, ketika pertama kali masuk kerja nih Mbak, sebagai seorang fresh graduate teknik sipil, apa sih Mbak tantangan yang dirasakan? Tantangannya saya melihat mungkin bukan sebagai tantangan ya, jadi berproses saja. Jadi memang ketika kita baru berkarir tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari
di mana kita memang harus lebih banyak bertanya ke yang lebih berpengalaman, terus kita harus lebih adaptif lagi gitu ya sama lingkungan, terus attitude-nya juga harus baik. Jadi menurut saya tantangan yang sangat signifikan itu tidak ada karena semua orang berproses. Betul. Jadi mau dia memulai karir pasti dia akan mulai dari kurang tahu ke menjadi lebih berpengalaman, lebih tahu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa adaptif, bagaimana kita bisa belajar terus itu tentu semuanya akan terselesaikan dengan baik. Oke, jadi memang kuncinya jangan malu bertanya ya, sepel nggak tahu Iya. boleh banget tanya. Boleh banget Heeh, bertanya. kita tuh tanya bukan berarti kita kelihatan kurang Nggak tahu, pandai kurang kayak gitu. pandai, Iya, enggak. Padahal kadang gini, teman-teman yang lebih berpengalaman pun akan lebih senang ketika ditanya. Karena memang ketika ditanya berarti anak itu punya keingintahuan yang tinggi. Betul, betul. Saya sangat support. Jadi kalau misalnya ada junior-junior yang misalnya ingin bertanya, saya malah lebih welcome. Iya. Oke, itu sob. Jadi jangan banget malu bertanya karena orang yang kita tanya tuh justru suka. Suka. Kayak wah ternyata anak muda zaman sekarang ini mau juga bertanya gitu. Ingin tahu. Oke. Nah, kalau kita menelisik dunia profesional dari Mbak Dwi, itu kan Mbak Dwi memilih fokus pada bidang geoteknik. Yang mungkin saya sendiri pun kurang tahu Mbak apa itu bidang geoteknik. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, apa sih sebenarnya bidang geoteknik dan kenapa akhirnya Mbak Dwi memilih bidang tersebut? Oke, geoteknik. Oke. Saya mendengar kata geoteknik juga waktu masuk teknik sipil dan di semester yang agak lanjut gitu ya. Jadi di kita itu ada namanya mekanika tanah yang memang relevan sama geoteknik. Memang geoteknik sendiri dia yang berhubungan sama tanah, batuan dan lain-lain yang menurut saya ilmu yang sangat penting di teknik sipil. Kenapa? Karena semua yang kita bangun itu di tanah. Tanah, betul. Jadi memang kita harus cermat ketika mendesain karena memang ini berhubungan sama fondasi, fundamental gitu ya. Terus saya melihat teknik sipil itu ada salah satu dosen bimbingan skripsi saya, beliau Profesor Agus Setio Montohar. Beliau pernah bilang kalau tanah itu uncertainty. Jadi menurut saya itu challenge. Iya. Wah, kayaknya seru nih belajar tentang ini. Dan waktu saya mengikuti beliau dari asisten praktikum, terus saya ikut lagi di skripsi beliau sebagai pembimbing skripsi saya. Beliau benar-benar memberikan mentor yang sangat baik. Akhirnya saya menemukan jalan, geoteknik, passionnya. Oke, jadi memang Mbak Dwi barusan juga menjelaskan bahwa sekali lagi teknik sipil itu spesialisasinya tuh banyak banget. Jadi mungkin buat sobat muda mendunia yang sekarang sudah ada di teknik sipil ataupun calon sobat muda mendunia yang pengen di teknik sipil, kita tuh bisa masuk spesialis apapun sesuai dengan minat dan bakat kita. Oke, nah kalau bicara soal industri Mbak, kebutuhan perusahaan itu kan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Kalau melihat kebutuhan industri saat ini, keterampilan apa Mbak yang dibutuhkan oleh ataupun yang paling dicari oleh lulusan teknik sipil? Kalau kita ngomongin sebelum kita ngomongin keterampilan ya, ada hal yang sangat fundamental itu adalah attitude dan bagaimana kita bisa adaptif itu dulu. Ketika attitude kita baik, adaptif kita juga oke. Selanjutnya tadi keterampilan soft skill gitu ya. Keterampilan itu untuk di teknik sipil sendiri tentu yang berhubungan sama software, terus hal-hal yang berhubungan sama praktikal, teori dan semua hal itu tentu penting, dimana makanya saya sering sekali memberikan pesan ke mahasiswa-mahasiswa teknik sipil khususnya. Kebetulan saya juga mengajar sebagai dosen praktisi, saya selalu ingatkan ke mereka tambah lagi skill untuk seperti software dan lain-lain untuk menambah value kita. Itu sangat penting. Dia akan menambah value ketika kita berkarir. Percayalah ketika kita ada tambahan value itu, maka tentu kita dilihat akan lebih bernilai lagi seperti itu. Tidak perlu mengetahui terlalu banyak software sebenarnya. Ini bukan masalah kuantitinya, tapi beberapa saja tapi kita memang mahir. Jadi ketika kita bisa berkualitas di situ, kita yakin confidence kita bisa mahir dan kita bisa paham,
akan menjadi teknik sipil, lulusan teknik sipil ataupun insinyur yang sangat oke gitu. Oke, jadi memang selain akademik, itu tetap nomor satu ya, Mbak? Iya, saya Iya. selalu menggarisbawahi itu. Oke, baik Mbak Dwi, ini kita udah cukup lama nih berbincang-bincang. Ini terakhir Mbak sebagai pertanyaan Oke. penutup. Kalau Mbak Dwi bisa balik lagi ke masa lalu, terus ada di fase memilih jurusan dan kampus, apakah Mbak tetap milih UMY? Pasti. Pasti, kenapa Mbak? Mau saya ulang 1000 kali pun. Iya, memang saya merasa Masya Allahnya saya diberi jalan yang sangat mudah, sama kampus saya disupport luar biasa. Kebetulan saya juga penerima beasiswa pertukaran mahasiswa di SIAS International University, dan S2-nya juga berkat UMY juga saya mendapatkan beasiswa di National Central University. Jadi perjalanan saya luar biasa menyenangkan. Terima kasih Masya teknik Allah. sipil UMY. Jadi mau diulang juga saya pasti ke situ. Masya Allah. Oke, baik Sobat Muda Mendunia, dari obrolan kita hari ini, kita jadi melihat lebih luas lagi bahwa teknik sipil itu bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana membangun masa depan melalui berbagai peran dan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pengalaman dari Mbak Dwi, kita juga belajar bahwa perjalanan dari bangku kuliah hingga dunia industri itu membutuhkan kompetensi, pengalaman, dan juga kemauan untuk terus berkembang. Nah, bagi Sobat Muda Mendunia ataupun calon Sobat Muda Mendunia yang tertarik dengan dunia konstruksi, infrastruktur, maupun pengembangan teknologi pembangunan, teknik sipil UMY bisa menjadi salah satu pilihan yang patut untuk dipertimbangkan untuk masa depan Sobat Muda Mendunia. Baik, terima kasih banyak Mbak Dwi Terima kasih sudah banyak juga, hadir hari Farah. ini. Ya, Alhamdulillah. sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing. Iya, Nah, pasti Mbak. untuk semua Sobat Muda Mendunia. Iya, terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang sudah tonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kira-kira di episode berikutnya atau di season berikutnya kita bisa bahas topik apa aja. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.